Selamat malam Perbanas, tepuk tangan sekali lagi untuk kalian semua yang ada di sini dong. Wow. Terima kasih. Kita perkenalan sedikit dulu ya, karena kayaknya dari tadi kan waktu ditanya siapa yang kenal Coki, nggak ada yang tahu. Bahkan ada yang bilang, yang makanan itu ya, bukan. Tak kenal maka tak sayang kali. Gue cerita mengenai keluarga gue aja kali ya. Jadi bokap gue ini dokter teman-teman. Bokap gue ini dokter gitu. Dan setelah gue kenal sama bokap gue, ternyata gue udah punya satu kesimpulan. Kalau kita tuh jadi seorang dokter, itu gak boleh sering bercanda teman-teman. Karena dokter itu identik dengan ngasih tahu berita-berita yang serius. Jadi kalau kita bercanda jadi dokter, ini kasihan siapa? Pasiennya. Ini bokap gue, sayang ya bokap gue, ini suka bercanda. Dia di rumah sakit siapa juga dibercandain gitu. Orang kritis, cie gitu. Maksud gue kan gak boleh gitu loh. Jadi bokap gue satu dia pernah bercanda, ini parah banget sih. Ini gue lihat sendiri, jadi ada pasien gitu, dia kan lagi panik. Aduh. Betul dengan Bapak Agus? Betul dok. Selamat Bapak Agus, operasi istri Bapak berhasil. Yang bener dok, ya kalau saya bercanda. Wuh, gitu terus ditinggal gitu. Itu kan gak boleh. Itu kan gak boleh gitu loh, bayangin perasaan Bapak Agus gitu kan. Dan di Depok kota yang cukup menyenangkan, bokap gue juga seorang dokter gitu. Dan karena bokap gue tadi yang gue bilang orangnya suka bercanda, akhirnya itu nurun ke gue teman-teman. Akhirnya gue juga suka bercanda. Nih biar kalian tahu ya suka bercanda apa gue. Gue itu saking suka bercandanya, nanti gue pengen kalau gue meninggal di upacara pemakaman gue tuh gak ada tabur bunga. Gue gak mau, terlalu sedih. Gue mau nanti di upacara pemakaman gue adanya lempar bunga. Biar kayak di pernikahan. Tapi nanti yang dapat bunganya yang selanjutnya meninggal. Itu dorong-dorong, kamu aja. Gitu nanti gak ada yang mau dapet itu kan. Itu lumayan seru gitu. Tapi ini beneran ya teman-teman. Kemarin gue lihat berita, ternyata di Jakarta ini ada sesuatu yang gawat teman-teman. Jadi ternyata tanah pekuburan di Jakarta itu hanya bisa bertahan 18 tahun lagi. Jadi setelah 18 tahun ke atas, tanah kuburan di Jakarta habis teman-teman. Jadi nanti kalau kalian meninggal 20 tahun lagi atau 22 tahun lagi, kalian gak bisa dikubur di Jakarta. Kenapa? Ya bukan apa-apa, karena tanah pekuburannya habis. Tersita untuk tempat pemukiman dan yang lain-lain. Jadi akhirnya nanti kalau kalian meninggal 18 tahun ke atas, orang-orang tuh dikuburnya nggak bisa dikubur normal. Solusinya tinggal yang pertama dikremasi. Ya, jadi kalau kalian meninggal dikremasi, atau yang kedua ditumpuk. Jadi ditumpuk, atau yang ketiga, begitu kalian meninggal, dihidupin lagi. Ya kan soalnya nggak ada tempat gitu kan, nggak ada tempat gitu. Menurut gua, yang paling masuk akal adalah dengan cara ditumpuk teman-teman. Ya, ini udah sering dilakukan di Indonesia. Jadi nanti kalau ditumpuk itu, jadi nanti mayatnya ditaruh di paling bawah, terus ditaruh lagi di atasnya, Dan menurut gua aturan kuburan ditumpuk ini harus diatur. Maksimal 4 mayat lah. Kenapa? Supaya nanti gundukan kuburannya normal. Kalau ditumpuknya cuma 4 kan gundukannya masih normal segini ya. Ini. Bayangin kalau nggak dikasih aturan. Ditumpuknya berlebihan. Sampai 20, 50 gitu. Nanti gundukannya kan jadi terlalu ke atas ya. Kalau gundukan kuburan terlalu ke atas, kalian tahu siapa yang paling kasihan? Yang mau tabur bunga. Misalnya kuburannya biasa nih, kan tabur bunganya biasa aja kan. Syalalala, gini kan lo kalian bisa tabur gitu kan. Bayangin kalau gundukannya itu tinggi banget yang dikubur sampai 100 orang. Dia mau tabur bunga, bawa tangga. Dia naruh tangga, truk dia naikkan. Wah udah naik, ada layangan lewat gitu kan. Saking tingginya tuh, udah naik drone, ada naik. Udah naik, udah pas di atas, dia mau tabur bunga, waduh bunganya lupa. Turun lagi dia ke bawah kan. Dia turun lagi. Dia turun lagi mau ambil bunganya, bunganya jadi pohon. Saking lamanya gitu kan. Dan gue ini tinggal di Depok dan gue punya mantan ya. Ya gue punya mantan. Gue kalau ngeliat mbak yang pakai jilbab nih inget mantan saya loh mbak, serius. Iya mbak. Yang sampingnya ngeliat lagi padahal gak ada siapa-siapa, ngapain? Iya mbak, mbak yang pakai jilbab. Mbak tuh ngingetin saya sama mantan saya. Serius, dulu kita pacaran beda agama ya. Tapi gini ya teman-teman ya, gue pengen cerita sedikit ya mengenai gue. Gue tadi bukan keluarga gue pengen cerita sedikit mengenai Depok. Depok itu kota yang sangat luar biasa teman-teman. Sebenarnya tapi kalau dibanding sama Kuningan jauh sih. Kalau di Kuningan itu kan mallnya keren ya. Di Kuningan tuh mallnya keren. Kalau misalnya kalau kalian masuk ke mall Kuningan, itu voice overnya tuh pakai suara direkam.
Teng neng neng neng. Perhatian kepada Bapak Coki, itu enak ya. Kalau di Depok enggak. Begitu kita masuk ke mall suaranya teng neng neng neng. Maaf, neng neng nengnya manual. Itu masih kayak gitu. Lu bayangin di Depok tuh masih kayak gitu. Terus kalau di sini enak, kalau misalnya di kantor-kantor yang keren gitu kita masuk, kasih fingerprint. Tahu fingerprint kan? Kita masukin, trit sidik jari, kita masuk enak. Di Depok enggak. Kita datang fingerprint, kita kasih jempol, keluar jempol lagi. Main ayam. Kalau menang baru boleh masuk. Lu bayangin, di Depok kayak gitu men. Itu parah banget di Depok. Tuh kacau sih. Sekarang kan udah bulan puasa nih ya. Biasanya tuh kalau bulan puasa tuh kalau mau ngabuburit tuh orang-orang caranya banyak. Bener gak? Ada yang ngabuburitnya main futsal. Ada yang ngabuburitnya nonton film. Ada yang ngabuburitnya ngabuburit. Pokoknya banyak lah ya. Nah, nyokap gua itu ngabuburitnya tahu gak ngapain? Nyokap gua itu ngabuburitnya nonton film Korea. Tapi film Korea yang udah didubbing, tau gak sih lu? Dan kalau film Korea yang udah didubbing, kata-kata yang paling sering diulang, ini kalian bisa cek ya. Film Korea yang udah didubbing, kata-kata yang paling sering diulang tuh ini. Ah, kau ini. Apa kau sudah gila? Ah, kau ini. Apa kau sudah gila? Itu mulu. Apa kau sudah gila? Apa kau sudah gila? Itu kata-katanya itu mulu gitu. Nah, nyokap gue kan nonton film Korea mulu ya. Kan gue gedek ya. Maksud gue, ya elah ini udah tua nonton film Korea lagi gitu kan. Jadi waktu lagi nonton gitu, remote-nya gue ambil. Karena gue kesel kan biar dia gak bisa, remote-nya gue ambil. Gue udah bilang, Coki, apa mah? Apa kau sudah gila? Selamat malam, nama gue Coki.